warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa dzurriyyatana wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah masih menitipkan berbagai nikmat-Nya kepada kita semua. Tak terkecuali nikmat yang Allah titipkan itu adalah nikmatul iman wal Islam. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Karim, beliau menjelaskan nikmatul iman wal Islam adalah nikmatul a'zam, nikmat yang agung dari semua nikmat-nikmat yang ada. Karena dengan nikmat tersebut kita dituntun dan senantiasa menjalani hidup sesuai dengan khitah penciptaan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dan keistiqomahan itu mudah-mudahan melekat dalam diri kita sampai ajal yang memisahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat ke depan kita mencoba membahas kelanjutan kajian kita bulan lalu terkait dengan fiqhul muamalatil maliyah. Kita sudah membahas kalau fikih muamalah itu bulan lalu kita bahas adalah terkait muta'alliqatu bi amri dunyawiyah. Ini muamalah secara umum, mengatur urusan dunia. Namun lebih spesifik yang kita bahas itu adalah muamalah berkaitan dengan at-tasarruful mal, terkait dengan mengelola harta benda. Nah, yang kaitannya dengan pengelolaan harta benda ini, dari mana harta itu kita dapatkan, untuk apa harta itu kita gunakan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak Ibu yang berbahagia, kami ingin membahas 3 alasan kenapa fikih muamalah ini kita kaji. Kenapa mesti kita bahas? Sehingga ini yang mendorong kita untuk mengkajinya, membahasnya. Pertama, karena memang konsekuensi dari keimanan, di mana seorang mukmin itu butuh pembuktian. Ketika kita yakin Allah, tasdikkan di hati, ikrarkan di lisan kita, selanjutnya apa? Butuh pembuktian. Pembuktiannya apa? Pengamalan syariat. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau fikih muamalah itu salah satu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah. Sehingga mengamalkan fikih muamalah itu bagian dari pengamalan terhadap syariat. Ini bukan berarti berhenti sampai di situ. Kalau udah mengamalkan fikih muamalah, udahlah, kita tidak perlu lagi mengamalkan syariat yang lain. Tidak. Artinya apa? Fikih muamalah itu bagian dari syariat. Bukti orang beriman itu mengamalkan syariat. Bukti orang yakin kepada Allah tunduk kepada syariat. Bukti orang beriman kepada Allah mengamalkan syariat. Nah, inilah yang Allah jelaskan di surah keempat ayat ke-65 surah An-Nisa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Allah dalam ayat ini bersumpah dengan namanya, fala wa rabbika, bersumpah dengan dirinya.
Ini menjelaskan maknanya taukid, penegasan penting sekali untuk kita pahami. Apa penegasannya? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sehingga kalian menjadikan engkau orang beriman tadi baru dianggap beriman fima shajara bainahum, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara di antara mereka. Bila ada persoalan maka Rasulullah sebagai rujukannya. Kalau ini terjadi pada diri seorang yang beriman kepada Allah, maka inilah konsekuensi bukti dari keimanan. Nah, salah satu bentuk bukti keimanan kita itu mengamalkan muamalah. Mengamalkan muamalah sesuai dengan Islam. Inilah yang pernah dirumuskan oleh para ulama. Sebuah kaidah. Apa kata para ulama? Al-aslu fil af'alil insan at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia terikat kepada hukum syarak. Ya. Artinya apa? Semua perbuatan manusia itu tidak ada yang bebas hukum. Semua ada hukumnya, apalagi perkara muamalah. Maka jangan kita beranggapan bisnis secara online itu aman karena di dunia maya. Tapi ingat ibu bapak yang berbahagia, aktivitas di dunia maya itu digerakkan oleh orang di dunia nyata. Maka yang orang di dunia nyata ini terikat at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Maka di sini penting kita pahami fikih muamalah. Dengan begitu iman kita akan senantiasa menjadi senter, ibaratkan senter. Dia pusatnya di senternya, cahayanya menyebar, perbuatan kita juga begitu, senantiasa sesuai dengan akidah keyakinan kita. Ketika itu perintah, maka kita kerjakan, ketika itu larangan, maka kita tinggalkan. Satu contoh, misalkan bicara masalah riba, maka yang meresponnya bukan maslahat mudarat, yang meresponnya bukan aspek ekonomi, yang meresponnya bukan kecil besarnya, yang meresponnya bukan akal kita logis nggak logis, tapi yang meresponnya adalah keimanan. Kenapa? Karena bicara riba perkara yang mutlak diharamkan oleh Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menggunakan alif lam jinsiyah, wa ahallallahul alif lam bai'a wa harramar riba alif lam ar-riba. Ini menjelaskan alif lam jinsiyah, semua bentuk jual beli, semua bentuk riba, jelas jenisnya. Kalau jual beli sesuai yang Allah jelaskan hukumnya halal, riba apapun jenisnya hukumnya haram, banyak atau sedikit, besar bunganya atau kecil, logis atau tak logis. Karena di sini bukan ranah logis tidak logisnya, tapi di sini adalah bicara konsekuensi keimanan. Seorang mukmin ketika diseru iza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Inilah alasan pertama ibu bapak kenapa kita mesti mengkaji muamalah ini, sehingga aktivitas perbuatan kita itu sesuai dengan akidah keimanan kita. Tapi jangan sempat jadi split personality, kepribadian ganda. Di satu sisi mengimani Allah, di sisi lain menentang Allah. Di satu sisi kita taati Allah, di sisi lain kita menantang Allah untuk perang. Ini yang terjadi hari ini. Mengaku beriman kepada Allah, mengaku yakin rezeki itu dari Allah, mengaku semua Allah yang menetapkannya, tapi bicara muamalah kita tak pakai aturan Allah. Di mana keimanan kita? Nah, maka dari itu inilah penting kita kaji. Dengan demikian akidah keimanan kita selalu menyoroti, menjadi dasar, menjadi rujukan, landasan dari setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk ketika kita bermuamalah. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita mesti kaji muamalah Islam ini? Karena memang muamalah di dalam Islam ini adalah solusi dari setiap masalah. Kalau hari ini ada banyak persoalan dalam muamalah, itu karena tidak pakai Islam. Kalau hari ini misalkan bicara hutang, hutang itu kan hukumnya boleh, Pak. Kenapa boleh? Karena Nabi sendiri pernah berhutang. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man ishtara ta'aman min yahudi ila ajali musamma farhanahu dir'ahu.
Bahkan Allah sendiri dalam surah terpanjang, ayat yang terpanjang suratul Baqarah ayat 282 itu menjelaskan tentang hutang. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang sekalian orang beriman, idza tadayantum, jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, ila ajalim musamma, dengan batas waktu yang ditentukan. Artinya apa? Transaksinya tidak cash. Akhirnya apa? Faktubuh, maka catatlah transaksi tersebut, hutang tersebut. Ini jadi dalil hutang itu boleh. Tapi ada kondisi hutang itu tidak sesuai syariat. Contoh, mohon maaf, kondisi negeri kita hari ini, hutang tiap tahun bertambah, tiap rezim bertambah, tiap periode bertambah. Itu kenapa? Karena hutangnya melanggar syariat. Hutangnya tak sesuai dengan ketentuan syariat. Makanya kalau kembali kita kepada muamalah Islam, maka muamalah Islam ini akan menjadi solusi dari persoalan muamalah yang hari ini kita temukan. Hal ini seperti yang Allah telah jelaskan di surah ke-16 ayat ke-89, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami telah turunkan Alkitab Al-Qur'an tibyanan sebagai solusi likulli syai'in, untuk setiap masalah. Karena kita pahami ibu bapak, Al-Qur'an itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia yang membedakan antara mana benar, mana salah, hak dan batil. Al-Quran itu adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran Allah turunkan sebagai hudan ini. Termasuk dalam muamalah, kalau kembali kepada Al-Quran, muamalahnya konsepnya Islam, maka masalah yang ada hari ini akan selesai. Justru sebaliknya, munculnya masalah demi masalah, apapun bentuk masalahnya, secara umum apapun persoalannya, itu karena kita mencampakkan atau meninggalkan Islam. Ini yang Allah jelaskan dalam Quran. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Apa makna bima kasabat aydin nas? Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i beliau menjelaskan dalam tafsirnya, bima kasabat aydin nas bisababim ma'asi, disebabkan maksiat yang dibuat oleh manusia. Apa maksiat yang terbesar dilakukan manusia? Telah mencampakkan atau meninggalkan Islam. Oh Ustadz, kami kan mengamalkan Islam. Betul, dalam urusan ritual. Salat kita pakai Islam. Bagaimana kalau kita berjual beli? Kami pakai Islam Ustadz. Zakat kami cara Islam. Betul. Tapi bagaimana kalau kita masuk kerja? Ada risuah enggak? Kalau anak kita tak diterima di salah satu lembaga pendidikan formal, kita pengen anak kita sekolah di situ. Anak kita pun ingin sekolah di situ. Ketika dites pengumuman lulus, anak kita namanya tak masuk. Tak sedikit orang tua yang beli bangku, jalan belakang, masuk belakang, segala macam. Itu risuah. Maksiat. Bisa babim ma'asi, karena maksiat. Makanya tak heran zaharul fasad termasuk dalam perkara muamalah ini. Ya, seorang pengusaha kalau hari ini pengen mengembangkan usahanya, butuh modal, pasti yang terpikir di benaknya itu satu. Modal didapatkan dari mana, Pak? Senyum-senyum. Kita ada paham semua. Pasti sumbernya satu. Minjam dengan si abang. Tahu Pak si abang? Minjam dengan si abang. Si abang ada gratis, cuma-cuma. Sesuai dengan konsep Islam. Daf'ul mal irfaqan lima yuntafa'a bihi wa yuraddu badlahu. Menyerahkan harta untuk dimanfaatkan, dia tujuannya menolong. Wa yuraddu badlahu, dikembalikan badal penggantinya. 10 juta dikasih, 10 juta dibalikkan. Enggak, 10 juta dikasih, sekian bunganya. 10 juta dikasih, sekian kembaliannya. Lebih dari pokoknya. Berarti tak sesuai dengan konsep hutang dalam Islam. Ini masalah, ini maksiat. Makanya tidak heran persoalan dan persoalan terjadi. Nah, Islam hadir, syariat datang, Al-Quran Allah turunkan, tibyanan likulli syai'.
Makanya para ulama pun mengatakan as-syari'atu hiya mu'alijatun limusakilil insan. Syariat yang Allah turunkan itu sebagai solusi atas setiap masalah muskil, masalah yang dihadapi oleh manusia. Apapun masalah manusia. Kalau hari ini etos kerja kita kurang, disiplin jauh, itu karena nak pakai Islam. Kalau pakai Islam tidak akan mungkin, Pak. Kontraknya sudah jelas, kesepakatan sudah jelas. Masuk jam 7, pulang jam 4. Kerjamu ini. Kerja tak kerja, akadnya masuk jam 7, pulang jam 4. Nggak boleh ada bolos di sini. Kalau bolos ini namanya ghos. Ini namanya curang. Ini namanya kemaksiatan. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ketika bicara hak, kita pengen 100%. Ketika bicara kewajiban, kita pengen nyantai-nyantai saja. Kenapa? Tak pakai Islam. Makanya Al-Quran diturunkan. Tibyanan likulli syai'. Yang terakhir Ibu Bapak, mohon waktunya sedikit. Yang ketiga, kalau muamalah ini dikaji, tujuannya apa? Mendatangkan maslahat. Ini yang Allah jelaskan di dalam suratul Anbiya. Di mana Allah menjelaskan di surah ke-21 ayat 107, di mana Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus wahai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Artinya apa? Kalau kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi, karena Nabi menebarkan rahmat dengan syariat yang beliau bawa. Tengok sebelum Nabi usia 40 tahun. Sebelum 40 tahun umur Nabi, Nabi memberikan kebaikan rahmat bagi keluarganya. Tapi setelah di usianya 40 tahun, Nabi menebarkan rahmat bagi alam semesta. Dengan apa rahmat yang Rasul tebarkan? Dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu para ulama pun mengatakan, haitsuma yakunu syar'un takunul maslahah. Di mana diterapkan syariat, di sana ada maslahat. Ini poin penting Bapak Ibu. Maslahat akan dapat kalau terikat dengan syariat. Bukan syariat dikesampingkan untuk mengejar maslahat. Hari ini banyak terjadi mengejar maslahat, melanggar syariat. Oh, boleh kau melakukan yang haram ketika ada kebaikan di dalamnya. Ini jelas. Atiullah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Rahmat Allah itu kita dapatkan dengan mentaati Allah dan Rasul. Rahmat Allah maslahat. Dengan apa maslahat ini? Dengan taati Allah dan Rasulullah. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Di mana syariat ada, di situ ada maslahat. Salat syariat ada maslahat. Infak sedekah syariat kita amalkan ada maslahat. Termasuk bermuamalah. Kalau kita amalkan pasti ada maslahat. Dengan begitu Ibu Bapak yang berbahagia, inilah 3 alasan yang mendorong kita mesti mengkaji muamalah ini. Apalagi kita lihat aktivitas keseharian kita banyak lingkup muamalahnya, sedikit presentasi waktu yang kita luangkan untuk perkara ibadah dan selain muamalah. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita mendapatkan sanksi dari Allah, bukan karena tak solatnya kita, bukan karena tak puasanya kita, bukan karena tak beribadah, hubungan dengan Allah tak kita jaga, tapi karena perkara muamalah yang kita lakukan tak sesuai dengan diinginkan oleh Allah. Kenapa muamalah kita lakukan tak sesuai keinginan Allah? Karena kita tidak membahas, mengkaji, mempelajari muamalah tersebut. Dengan begitu, mengkaji muamalah ini menjadi hujah kelak di hari kiamat, kalau kita terbebas dari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillah wa billahi hidayah taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.